Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang keselamatan di perlintasan kereta api. Pak Bambang, tentang terkait perlintasan liar. Seperti kita ketahui bahwasanya KAI ini kan tidak punya wewenang untuk memasang alarm otomatis atau palang otomatis ataupun alarm. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika memang KAI tidak mempunyai wewenang untuk memasang itu adalah kemenangan Kemenhub dan juga Dishub. Sampai kapan palang ini akan liar seperti ini? Ya, ini sama halnya dengan orang yang menerobos gitu ya. Artinya orang yang menerobos juga melanggar kan. Nah, yang buat pintu perlintasan liar ini juga termasuk pelanggaran. Nah, perlintasan liar atau yang dibangun oleh masyarakat ini pasti akan terus tumbuh dan berkembang. Betul. Bersamaan dengan adanya perumahan-perumahan yang tumbuh di sekitar jalur itu kan. Perlintasan liar apapun juga demi keselamatan ya, demi keselamatan perjalanan kereta api, keselamatan pengguna jalan raya itu juga. Ini apapun juga harus ditutup, kemudian juga dikoneksikan dengan beberapa perlintasan yang lain. Itu dibuat underpass atau flyover, dikoneksikan. Memang jauh, tapi keselamatan. Kita bicaranya sekarang bicara keselamatan dan nyawa manusia. Kami tidak melihat kemarin kejadian Metromil itu sampai 18 orang ya. Tapi kami tetap melihat bahwa satu orang pun adalah nyawa manusia. Dan itu sangat berarti. Dan itu harus kita atur ya. Kita atur karena masyarakatnya agak susah juga dikasih aturan, sanksi tegas juga. Ada celah pasti melanggar dia, pasti dilanggar. Apalagi malas muter. Malas muter. Itu pasti ini mungkin menjadi permasalahan. Misalkan dari kalau kita ambil contoh jalur dari Lenteng Agung sampai Tanjung Barat. Ini kan mereka harus memutar jauh kalau misalkan tidak lewat perlintasan, ya kan Pak? Akhirnya mereka bikin perlintasan-perlintasan liar. Tapi sebenarnya ada nggak sih solusi bagi mereka juga, bagi masyarakat? Mungkin mereka merasa saya butuh ini ada JPO, tapi jaraknya juga jauh kan Pak? Hampir 1 kilo. Ini bagaimana prosedurnya? Apakah mereka harus kemana mereka? Istilahnya ngeluarin unek-unek. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi memang tadi saya juga sampaikan bahwa hampir setiap hari ini rata-rata antara 1 sampai dengan 3 orang itu tertabrak kereta api. Minus mungkin yang bunuh diri barangkali. Ya, JPO itu dari Kementerian Perhubungan, dari mulai Kalibata, kemarin juga ada keluhan-keluhan masyarakat yang JPO di daerah Kalibata, Tebet ya. Itu yang dari besi kemudian sudah keropos. Betul. Sekarang sedang dibangun. Jadi dari Kementerian Perhubungan yang sebagai pemilik prasarana sedang melakukan pembangunan itu, JPO itu. Ya lagi-lagi memang keluhan dari masyarakat JPO-nya ini juga cukup tinggi ya. Betul, karena di atas kereta dan ya. Kemudian didesain lagi JPO-nya agak landai. Kalau dilandai kan pasti agak lumayan jauh gitu. Tapi ya kita lihat untuk keselamatan saja saya kira itu ya. Jadi apakah bisa di request gitu loh Pak JPO atau memang ada kriteria khusus agar daerah ini memang perlu JPO gitu. Apakah bisa di request dan kemana? Ke Kementerian Perhubungan. Oke, bisa ya berarti pemerintah ya? daerah setempat, kemudian juga Kementerian Perhubungan bisa itu. Oke, jadi sebenarnya bisa. Betul sekali. Nah, ini yang segera kita hadapi di dan juga pemirsa adalah menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita yakin bahwasanya akan ada arus lalu lintas kendaraan yang sangat luar biasa padat. Ya. Nah, kemudian apa solusi terdekat yang kemudian KAI ini lakukan untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan? Ya, seperti halnya angkutan Lebaran, angkutan antara Tahun Baru juga sebentar lagi kita hadapi. Kami sudah mempersiapkan untuk posko ya, posko angkutan Natal Tahun Baru. Pasti kita akan kerjasama dengan kewilayahan, instansi terkait dari mulai kepolisian, dinas perhubungan, kemudian juga masyarakat setempat ya. Nah ini juga titik-titik rawan crossing pintu perlintasan sebidang. Nanti dari pihak kepolisian atau kewilayahan itu akan ada penjagaan di sana. Oke, jadi akan diperketat juga penjagaannya Pak ya? Memang ya sebaiknya tidak hanya momen seperti ini, harus setiap hari memang ya. Setiap hari, apalagi 3 menit sekali ya komuter lewat, dan ini pastinya akan bikin orang gregetan dan akhirnya menerobos ya kan Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak, semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu Bagas Angke dimanapun ya, dan pintu perlintasan dan masyarakat bisa sadar untuk keselamatan mereka. Ya, sukses untuk KAI. Ya, terima kasih banyak, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.